Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadli Ebriansyah dengan NIM A1A122 132. Adapun judul saya yaitu pengaruh modal latihan passing terhadap kemampuan passing bawah dan passing atas permainan bola voli. Adapun artikel yang pertama yaitu judul yang pertama yaitu survei keterampilan passing bawah bola voli di ekstrakurikuler SMP 6 Muara Uya. Adapun penulisnya yaitu Muhammad Adi Pratama, Ferdinando dan Ahmad Amiruddin. Metode penelitiannya yaitu metode kuantitatif. Kelebihan yang pertama yaitu gambaran menyeluruh, yang kedua data kuantitatif, yang ketiga penggunaan total sampling, yang keempat instrumen terstandarisasi, yang kelima analisis yang jelas, yang keenam identifikasi masalah. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama jangkauan analisis, yang kedua data terbatas pada teks, yang ketiga tidak menggali faktor penyebab, yang keempat sampel kecil, yang kelima ketergantungan pada instrumen, dan yang keenam itu sifat statistis yang kaku. Adapun penjelasannya, yang pertama, penelitian ini menarik perhatian akan pentingnya pengembangan keterampilan dalam olahraga dan bahwa latihan yang lebih terstruktur dan intensif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan ekstrakurikuler bola voli secara keseluruhan. Jurnal ini memberikan wawasan tentang kondisi keterampilan passing bawah di SMP Negeri 6 Muara Uya dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam olahraga bola voli. Artikel kedua, judul penerapan metode demokrasi dalam meningkatkan hasil belajar bola voli pada siswa kelas 9C SMP Negeri 11 Mataram. Penulis Muhammad Saing. Adapun metode penelitiannya yaitu kuantitatif. Kelebihan yang pertama itu meningkatkan pemahaman praktis, yang kedua pendidikan yang interaktif, yang ketiga menggunakan dan otomatisasi, yang keempat meningkatkan hasil belajar, yang kelima evaluasi berbasis observasi, yang keenam kemudahan dalam penerapan. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu ketergantungan pada pengajar, yang kedua kurangnya interaksi siswa, yang ketiga variasi gaya belajar, keempat waktu yang terbatas, yang kelima fokus terhadap teknik saja, dan yang keenam kemungkinan adaptasi terbatas. Penjelasan jurnal ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa penerapan metode demokrasi dalam mengajaran bola voli sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan pendekatan yang tepat, metode ini tidak hanya membantu siswa memahami teknik dengan lebih baik, tetapi juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan metode pengajaran dalam pendidikan jasmani, terutama dalam konteks olahraga. Artikel ketiga, judul pengaruh latihan plyometrik terhadap kekuatan otot tungkai pada permainan bola voli binaan Dispora Kota Banda Aceh. Penulis yaitu Zulheri Rusliadi. Metode penelitian yaitu kuantitatif. Adapun kelebihannya, yang pertama pengendalian variabel, yang kedua pengukuran efektivitas, yang ketiga analisis statistik yang kuat, yang keempat replikasi, yang kelima data kuantitatif. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu biaya dan waktu, yang kedua generability, yang ketiga pengaruh faktor internal, yang keempat keterbatasan dalam variabel, dan yang kelima itu efek autorne. Adapun penjelasannya, studi ini menyelidiki dampak latihan plyometrik terhadap kekuatan otot tungkai
pada permainan bola voli di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan desain proses control group di mana 16 pemain dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok perlakuan yang menjalani latihan pliometri selama 6 minggu dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perilaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dan signifikasi dalam kekuatan otot tukai pada kelompok perlakuan setelah menjalani berkelompok latihan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa latihan pliometrik secara signifikan meningkatkan kekuatan kaki pada atlet voli. Artikel keempat yaitu kontribusi kekuatan otot lengan terhadap kemampuan servis atas atlet bola voli. Penulis yaitu Nopri Ghazali. Metode penelitian yaitu kuantitatif. Kelebihan yang pertama itu observasi langsung, yang kedua yaitu penggunaan sumber teoritis, yang ketiga pengukuran yang objektif, yang keempat analisis korelasi, yang kelima populasi dan sampel yang jelas. Kekurangan yang pertama itu keterbatasan observasi, yang kedua keterbatasan sumber teoritis, yang ketiga alat pengukuran yang terbatas, yang keempat sampel yang kecil, dan yang kelima itu keterbatasan dalam analisis korelasi. Adapun penjelasannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kekuatan otot lengan dan kemampuan servis atas. Kenaikan kekuatan otot lengan berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan servis atas bagi atlet. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan otot dalam meningkatkan keterampilan servis dalam bola voli. Artikel kelima, judul hubungan antara daya ledak otot tukai dan daya ledak otot lengan terhadap kemampuan smash dalam permainan bola voli. Adapun penulisnya Muhammad Hadi Imaduddin. Metode penelitian yaitu kuantitatif. Adapun kelebihan yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi hubungan, yang kedua penggunaan seluruh populasi, yang ketiga analisis statistik yang jelas, yang keempat desain penelitian yang terencana, yang kelima mendukung pengambilan keputusan. Adapun kekurangan yang pertama yaitu tidak menunjukkan kausalitas, yang kedua ukuran sampel terbatas, yang ketiga hasil yang tidak signifikan, yang keempat potensi bias dalam pengumpulan data, dan yang kelima keterbatasan variabel yang diteliti. Penjelasan. Adapun penjelasan dari penelitian ini adalah bahwa daya ledak otot tungkai dan lengan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan smash dalam permainan bola voli pada klub himpunan mahasiswa Montah. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor lain mungkin lebih berpengaruh dalam menentukan kemampuan smash, dan peningkatan daya ledak otot saja tidak cukup untuk meningkatkan performa smash dalam konteks penelitian ini.